Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Abi Hanifin Umi Ida selaku pengasuh Pondok Pesantren Berkamaribah Hanifida. Yang saya hormati jajaran guru-guru semuanya, pengurus-pengurus semuanya, dan tak lupa teman-teman saya yang saya cintai dan saya banggakan. Nah, jadi di sini langsung saja saya akan menjelaskan dari kitab Ubudiyah bab ke-9. Ini mengenai khutbah kusuf dan juga khusuf dan mengenai istisqa. Nah, kita mulai dari yang pertama, yaitu mengenai sholat kusuf dan juga khusuf, di mana saat itu dilakukan ketika terjadinya gerhana, entah itu gerhana matahari ataupun gerhana bulan. Nah, sebaiknya saat ini itu dilakukan di masjid dengan cara berjamaah. Dan ketika melakukan itu disunahkan untuk memakai baju yang sederhana atau seadanya dan tidak memakai kewangian. Nah, awal mula diperintahkannya saat ini itu adalah ketika terjadi bergerhana pada masa Rasul ini memerintahkan seseorang untuk berteriak ke khalayak ramai dengan meneriakkan as-shalatu jami'ah, seperti itu. Nah, caranya itu adalah dengan minimal melakukan 2 rakaat seperti halnya sholat sunnah seperti yang kita lakukan atau yang seperti biasanya, dan masing-masing rakaat itu 2 rakaat masing-masing rakaat itu adalah 2 rukuk dan juga 2 sujud, seperti itu. Nah, untuk khutbahnya itu adalah dilakukan setelah sholat. Nah, rukun dan juga sunahnya itu sama seperti rukun dan juga sunah sholat Jumat. Untuk syarat khutbahnya itu syarat khutbah Jumat itu yang sama dengan syarat khutbah syarat khusuf dan juga kusuf ini adalah adanya sima, isma, dan juga dengan bahasa Arab. Sunnah khotibnya itu adalah dengan memerintahkan memperbanyak taubat dan juga amal seperti sedekah kepada umatnya. Selain itu, ketika khutbahnya itu akan dimulai, tidak disunahkan untuk membaca istighfar di awalnya. Nah, kita lanjut di bagian istisqa, di mana istisqa ini adalah suatu sholat yang dilakukan untuk meminta hujan, untuk meminta air kepada Allah, karena pada saat itu kita dalam kekeringan, seperti itu. Nah, pertama kali sholat istisqa itu dilakukan pada bulan Ramadan di tahun ke-6 Hijriah, di mana ingat ini adalah sholat yang secara khusus untuk Nabi dan juga umatnya. Secara etimologi, artinya ini adalah meminta air seperti yang saya bilang tadi. Sedangkan secara terminologi yaitu adalah permohonan suatu hamba kepada Tuhannya untuk diturunkannya air hujan, seperti itu. Untuk yang pertama di sini ada sholat istisqa. Caranya itu biasanya disunahkan untuk 3 hari sebelum dilakukan sholat ini, imam itu memerintahkannya kepada umatnya untuk melakukan puasa dan juga melakukan amal kebaikan. Untuk tata caranya, pertama itu adalah melantunkan azan. Kedua itu adalah imam maju, setelah itu dibacakan iftitah, dan setelah iftitah itu dibacakannya Al-Fatihah, kemudian surah Qaf pada rakaat pertama dan Al-Qamar pada rakaat kedua. Nah, yang ketujuh itu adalah rukun sholat. Tadi sebelum dibacanya sholat itu, setelah iftitah itu dibacakannya 7 takbir pada rakaat pertama dan 5 takbir pada rakaat kedua. Nah, selain itu di sini ada mengenai khutbah sholat istisqa, di mana yang pertama itu dilakukan dengan khotib maju ke depan atau menuju mimbar. Yang kedua itu adalah khotib disunahkan untuk duduk dahulu sebelum memulai khutbah. Yang ketiga itu dibaca istighfar, di mana di khutbah yang pertama itu sebanyak 9 kali dan khutbah kedua itu sebanyak 7 kali. Setelah itu khotib membaca doa dengan pandangan itu menuju kiblat, dan ketika pandangan itu menuju kiblat, khotib ini juga disunahkan untuk memindah surbannya, seperti itu. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.